sebelum kita mulai. Aku mulai kenalan dulu kali ya, supaya kita lebih asik. Sebentar aku share screen dulu. Oh iya, mungkin banyak yang nanya-nanya kali ya, kenapa sih harus pretest gitu? Soalnya aku tuh pengen ngukur, kira-kira kalian tuh udah seberapa paham sih sama materinya, supaya aku bisa perdalam materi yang mana, terus kalau misalnya ada yang udah mayoritas sudah pada jawab benar, aku nggak terlalu perdalam materi tersebut gitu. Jadi kalau nanti aku share pretest lagi, nggak usah takut salah, karena aku pun dulu pernah kayak kalian. Salah tuh wajar kok, oke? Oke, aku share PPT dulu ya. Oke semuanya. Apakah sudah terlihat? Iya, Kak. Udah, Kak. Oke. Sebelumnya maaf ya kalau ada berisik, itu ada aku. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Kristi Evangelika Duma. Biasa kalian bisa panggil aku Iti, atau Kristi juga nggak apa-apa. Umur aku 17, aku mau ke 18 tahun. Terus aku tinggal di Depok, sekarang lagi kuliah di Kimia UI angkatan 2021. Jadi aku masih maba banget nih, masih ospek-ospek gitu. Terus fun fact-nya aku tuh anaknya talk aktif banget. Jadi kalau misalnya aku nanti terlalu cerewet atau kalian ngomong apaan sih nih, kakak ngomong mulu gitu kan, bisa banget di komen, gak apa-apa sumpah. Karena aku juga tahu gitu kan, aku kadang anaknya talk aktif banget gitu. Terus ini ada Instagram aku sama Twitter aku. Kalau kalian mau follow bisa banget. Tapi kalau nggak mau follow juga nggak apa-apa. Tapi pasti aku follow back kok, oke? Terus aku di sini kalau misalnya ada yang masih pegang handphone, bisa banget nih ditaruh di agak jauh dari kalian supaya enak gitu. Nanti nggak ada notif-notif supaya kalian bisa lebih fokus belajarnya, oke? Oke, kita lanjut ya. Oke. Elektrolisis dan sel volta. Hari ini kita bakal ngebahas tentang elektrolisis dan sel volta. Sebenarnya aku mau nanya nih ke kalian. Apa sih itu elektrolisis dan sel volta? Ada yang tahu nggak? Boleh nih komen di chat kalau ada yang tahu. Nggak ada ya? Oke. Jadi aku jelasin aja ya. Oke, jadi elektrolisis dan sel volta ini adalah pengaplikasian dari redox. Jadi kalau misalnya kalian nih yang masih redoxnya masih agak kurang atau masih kurang paham gitu redoxnya, abis dari kelas ini kalian pahamin lagi redox, karena redox itu adalah dasar dari elektrolisis dan sel volta. Kalau misalnya kalian belum terlalu hatam di elektrolisis dan sel volta, akan lebih sulit nih, karena kan hari ini aku bakal ngebahas elektrolisis dan sel volta dasar. Nanti kalau misalnya kalian join Menti nih, bakal dijelasin lagi elektrolisis dan sel volta lanjutannya gitu, lebih spesifik ke elektrolicisnya atau ke sel voltanya. Nah, itu kalian harus sudah hatam banget sama redox. Jadi pastiin kalian udah ngerti redox gitu. Nah, terus kalau mereka berdua ini sering banget disebut sama elektrolisis dan sel volta ini sering banget disebut elektrokimia. Kenapa sih elektrokimia? Karena mereka berdua itu menggunakan atau melibatkan dua sifat, yaitu arus listrik dan juga kimia gitu. Kita langsung bahas aja ya. Kita bahas pertama ke sel galvani. Oke, jadi kalau sel volta sama sel galvani itu mereka berdua sama ya. Penemunya itu Alexander Volta sama Galvani. Jadi kalau misalnya nanti kalian ketemu di soal UTBK nih, kok namanya ini ya sel volta gitu, bukan sel galvani, atau misalnya namanya sel galvani bukan sel volta, itu mereka sama aja. Prinsipnya sama aja gitu. Oke, jadi sel volta atau sel galvani ini adalah reaksi redoks spontan yang dirangkai sedemikian rupa sehingga dapat mengalirkan arus listrik. Jadi kan kalau misalnya di redoks kalian belajar nih tentang pertukaran elektron, reaksi reduksi dan reaksi oksidasi, ya nggak? Nah, kalau misalnya di sel volta ini kalian bakal belajar gimana sih kalau seandainya reduktor dan oksidator itu kalian pisah menjadi di dua tempat seperti yang ada di gambar ini. Terus kalian taruh suatu jembatan garam, dan jembatan garam itu membuat mereka berdua ini stabil gitu. Kestabilan larutan dua itu stabil. Apa yang akan terjadi? Nah, akan ada arus listrik yang mengalir di situ. Gitu. Nah, reaksi kimia ini itu menghasilkan energi listrik seperti yang aku bilang karena ada aliran elektron. Nah,
Di sini aku bakal ngejelasin tentang katoda sama anoda. Tadi kan ada pertanyaan kan, katoda apa, anoda apa gitu. Jadi katoda itu, aku mau kita berdua nih, kita semua nih sepakat kalau misalnya katoda itu reduksi dan anoda itu oksidasi, itu pakem. Di elektrolisis dan sel volta itu mereka berdua pakem. Jadi nggak berubah. Jadi kalau biasanya tuh aku nyingkat mereka berdua itu dengan sebutan KRAO. K-R-A-O. Kenapa sih KRAO? Karena katodanya itu reduksi, anodanya itu oksidasi. Ini nggak berubah ya. Jadi mau di sel volta, mau di sel galvani, mau di sel volta, mau di elektrolisis, itu sama aja. Mereka berdua sama. Gitu. Yang berubah apa dong? Yang berubah itu katoda positif dan anoda negatifnya. Gitu. Kalau misalnya, sebentar. Kalau misalnya katoda itu positif di sel volta, kalau misalnya anodanya itu negatif gitu. Terus, sebentar ya teman-teman. Oke, Maaf ya, ini aku emang laptop aku agak struggle kalau misal udah pakai Anonate. Kayaknya lain kali aku nggak usah pakai Anonate lagi deh. Sebentar. Oke, maaf ya, Oke, terus lanjut. Untuk rumusnya sendiri itu, rumus sel volta itu cuma satu. S-cell sama dengan E reduksi dikurang E oksidasi. Itu doang. Jadi kalian cuma harus ingat kalau misalnya rumusnya itu S-cell sama dengan E reduksi dikurang E oksidasi. Gitu. Terus di sini aku kasih notes, potensial standar itu tidak bisa dihitung. Kenapa gitu? Padahal di sini ada tulisan S-cell sama dengan E reduksi dikurang E oksidasi. Gitu. Jadi, kalau misalnya di sel volta itu kadang kalau misalnya kalian ada di soal, itu suka ada data kan. Misalnya potensial dari seng itu berapa gitu kan. Atau potensial dari CU berapa gitu kan. Nah, itu tuh potensial yang udah pakem. Jadi data dari sananya. Kita nggak bisa hitung potensial standar itu berapa. Nah, potensial standar itu dapat dari mana sih? Jadi kalau misalnya ada arus listrik yang ngalir, itu akan terjadi beda potensial. Beda potensial itu disebabkan karena terjadi tumbukan antarmuka antara elektrolit sama logam tersebut, entah logam yang ada di katoda atau logam yang ada di anoda. Nah, akhirnya terjadi beda potensial. Nah, potensial ini nggak bisa dihitung. Terus gimana dong cara kita ngitungnya? Nah, ada TMI sedikit. Jadi kalau misalnya potensial standar itu ada karena ada SHE, Standard Hydrogen Electrode. Nah, SHE ini apa sih? Jadi SHE ini adalah sejenis apa ya? Logam yang udah distandarisasi sama banyak ilmuwan kalau misalnya mereka ini itu jadi standar gitu. Jadi kalau misalnya kita ketemu reaksi ini, itu nilai potensialnya itu 0 gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih, H ini kan letaknya ada di sini ya. Ada deret volta, terus habis itu H ada di situ. Nah, semakin kalian ngelihat ke arah kanan, itu dia akan semakin reduksi, semakin bersifat oksidator gitu. Kalau misalnya kalian lihat makin ke kiri, itu sifatnya lebih reduktor atau semakin oksidasi gitu. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini H, itu kan ngepisahin antara dua bagian gitu kan. Nah, kalau misalnya bagian yang ada di kanan, kita sebut aja bagian kanan. Nah, bagian kanan ini dia waktu direaksiin sama SHE ini, SHE itu kan misalnya nih aku masukin ke dalam sel volta.
Nah, sel voltanya satu aku taruh SHE, satu misalnya aku taruh AU, emas. Yang terjadi adalah AU-nya itu reduksi dan nilainya itu positif, makanya dia ditaruh di kanan. Terus misalnya aku ambil nih, misalnya Mg magnesium, aku reaksiin SHE sama magnesium gitu. Yang terjadi ternyata magnesiumnya yang oksidasi. Terus habis itu SHE-nya magnesiumnya oksidasi, habis itu nilai potensialnya itu negatif. Makanya dia ditaruh di kanan gitu. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Atau aku ngejelasinnya kecepatan gitu? Nggak ada ya? Kalau gitu aku lanjut ya. Di sini ada notasi. Nah, biasanya kalau misalnya di soal UTBK itu dia disajiin datanya itu kayak notasi gitu loh. Jadi bukan ditulis reaksinya bla 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 bla, tapi dia kasih notasi. Nah, gimana sih cara baca notasi itu gimana gitu kan. Nah, kalau misalnya ada notasi, aku anggap nih satu notasi begini. Nah, Zn ini adalah kondisi awal. Terus habis itu Zn2+ adalah kondisi setelah teroksidasi. Berarti bagian yang ada di sebelah kiri oksidasi kan. Sebelah kanan ini ada jembatan garam. Jadi tanda 2 begini itu adalah jembatan garam. Terus habis itu ini adalah fase awal daripada reduksi dan Cu ini adalah hasil dari reduksi. Oke? Ada yang nggak paham sama notasi ini? Soalnya notasi ini bakal ribet banget nih. Ada yang kurang ngerti nggak? Nggak ada ya? Kalau gitu aku lanjut. Ada yang mau ditanya? Faisal? Nggak ada ya? Oke, aku lanjut ya. Aku pakai contoh soal. Oke. Aku agak takut nih pakai anonet. Takut kayak tadi lagi, annotate. Aduh, mudah-mudahan nggak kayak tadi ya. Mudah-mudahan. Oke, di sini pernyataan berikut yang benar pada keadaan standar. A dapat mengoksidasi C2+ menjadi C3+. Oke, A dapat mengoksidasi C2+ menjadi C3+. Berarti apa? Berarti yang oksidasi itu ini kan? Ya nggak? Berarti A ini reduksi. Mungkin nggak kalau misalnya A ini reduksi, C ini oksidasi? Ada yang mau jawab? Enggak. Iya, betul. Enggak, karena di sini itu C itu plus. Nggak mungkin dong, gitu kan. Kita lanjut ke yang kedua. B merupakan reduktor. B merupakan reduktor lebih baik daripada A. Reduktor itu apa sih tadi? Berarti B ini dapat membuat reduksi. Berarti B ini oksidasi. Ya nggak? Yang lebih baik daripada A. Berarti B ini lebih oksidasi gitu loh. Benar nggak? Misalnya nih aku taruh H di sini. Iya, jadi aku misalnya taruh di sini. Terus ada B. Kan B kan negatif kan? Jadi B itu pasti di belakangnya H. Terus A ini terus dibilang B merupakan reduktor lebih baik dari A. Jawabannya benar nggak? Benar. Iya, karena ini tuh yang ada di sini dia nilainya lebih besar daripada ini. Berarti kan posisi A ada di sini kan? Ya nggak? Walaupun kita nggak tahu nih dia logam apa gitu kan. Tapi pasti A itu ada di sininya B, di kanannya B. Karena dia lebih besar nilainya daripada B. Dan semakin kecil nilainya, dia semakin oksidasi. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Ke yang 3. B dapat mereduksi A2+. B dapat mereduksi A2+. Berarti B dapat membuat A2+ itu reduksi. Jawabannya benar nggak sih? Oke, jadi aku sedikit kasih info. Kalau misalnya SL, kita hitung, hasilnya itu harus banget positif ya. Harus banget. Kalau nggak positif, dia nggak akan terjadi. Reaksinya itu nggak spontan. Harus banget positif. Nggak boleh 0, nggak boleh negatif. Jadi kita hitung ya. B dapat mereduksi, berarti A-nya itu reduksi. Min 0,24 minus
Ini tanda kurung ya. Minus 0,78. Positif nggak? Positif. Positif. Ya, betul. Hasilnya positif. Jadi ini benar. Terus abis itu yang 4. C3+ dapat mereduksi A2+. C3+ dapat mereduksi A2+. Berarti A2+ yang reduksi. Ini kebalikannya 1 kan? Jadi nggak mungkin. Ini salah. Jadi jawabannya 2 dan 3. Ini mungkin kalian bingung nggak sih? Kayak kok jawabannya 2 dan 3 gitu. Biasanya soal kayak gini tuh salah soal. Jadi kalau misalnya kalian nemu soal kayak gini di UTBK, kan kalau di UTBK kan nggak ada nilai 0 ya. Nah kalau misalnya kalian nemu ini di UTBK, jawab aja 1, 2, dan 3. Tapi kalau kalian nemu ini di SIMAK atau di UTUL, mending skip. Karena kita nggak tahu ini maksudnya dia itu apa. Gitu. Sejauh ini ada yang mau nanya nggak tentang sel volta gimana? Di chat kali ya, sebentar aku cek chat. Kak, cara cepat tahu itu reduksi apa oksidasi gimana ya? Maaf, aku nggak jago kimia soalnya. Oh, gampang. Oke, sip. Aku jawab yang pertama dulu ya. Cara kita tahu dia reduksi atau oksidasi itu gimana? Cara gampangnya ya, secara kasat mata. Reduksi pasti nilai voltanya itu positif. Kalau misalnya ada 2 begini pernyataan kayak gini nih. Ada yang 1 negatif, 1 positif. Pasti yang positif itu reduksi. Gitu. Itu cara paling cepat. Tapi kalau misalnya dua-dua negatif gimana? Yang nilainya lebih besar, yang reduksi. Nilainya yang lebih kecil, oksidasi. Atau kalau kalian hitung, SL-nya itu harus positif. Jadi kalau misalnya SL kalian hitung ternyata negatif, berarti kalian terbalik. Gitu. Udah jelas belum kira-kira, Nasya? Oke, lanjut ya. Kak boleh jelasin lagi nggak pernyataan 3? Oke. B dapat mereduksi A2+. Gampangnya gini. B dapat mereduksi. Berarti B ini bikin A2+ ini reduksi. Mangga masuk. Kan? B bikin A2+ reduksi. Bisa nggak sih? Kita hitung aja. Gitu kan, kayak tadi yang aku bilang. Iya. B dapat mereduksi A2+, gitu kan. Kalau B itu nilainya 0,78. Terus nilainya A itu min 0,24. Gitu kan. Min 0,24. 0,24 ini aku taruh di depan kenapa? Karena dia bilang B dapat mereduksi A2+, berarti A2+-nya yang reduksi gitu. Terus di minus lagi karena nilainya ini minus 0,78. Gitu. Hasilnya positif. Kenapa positif? Karena ini plus kan, jadi plus kan. Dihitung aja. Positif kan? 0,54. Positif, berarti dia spontan. Gitu. Udah jelas belum? Yang nilainya plus di kanan H ya, Kak? Iya, jadi kalau misalnya nilainya plus, dia pasti obvious banget dia di sampingnya H. Gitu. Karena dia nilainya itu memang dibikin di di deret volta itu memang dibentuk kalau misalnya di sampingnya H, di sebelah kanannya H itu pasti positif dan dia reduksi kalau waktu dia dipasangin sama SHE, dan kalau dia ditaruh di kanan dia akan oksidasi kalau misalnya dipasangin sama SHE gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Bisa banget open mic atau chat aja nggak apa-apa. Kalau nggak ada aku mau lanjut soalnya. Ada lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada aku lanjut ya. Oke, aman. Oke, aku lanjut ya. Sebentar, aku minum dulu ya. Sebentar banget. Oke.
Kita lanjut ya. Sip. Kita lanjut ke elektrolisis. Bentar aku ambil coret-coretan dulu ya, takutnya nanti ada yang nanya coret-coretan. Bentar, kertasnya mana ya? Kayaknya ya. Oke. Elektrolisis. Elektrolisis ini lumayan beda ya. Bisa dibilang dia tuh kebalikan daripada sel volta gitu. Kalau misalnya tadi sel volta itu adalah energi kimia, kita ubah nih sedemikian rupa supaya dia tuh spontan terus akhirnya jadi arus listrik. Kalau yang sekarang arus listrik dialirkan sehingga sedemikian rupa memicu redoks gitu. Jadi kita bikin gimana sih caranya supaya elektrolisis ini atau sel ini bisa gitu loh menghasilkan redoks. Nah, tujuannya apa sih? Biasanya kayak gini-gini tuh dibikin untuk bikin aki atau kita misalnya bikin baterai gitu kan. Baterai itu kan dalamnya kimia. Cuma kalau misalnya kita masukin ke dalam remote bisa jadi listrik kan. Nah, itu tuh pakai si prinsipnya ini gitu. Terus reaksinya bersifat tidak spontan. Kenapa nggak bersifat tidak spontan? Karena mesti dipicu gitu. Kalau sel volta tadi kita nggak perlu picu. Misalnya kita udah bikin tadi tuh rangkaian tadi itu pasti terjadi. Tapi kecuali salah ya, kecuali misalnya kita naruh reduksinya itu negatif terus oksidasinya itu positif pasti nggak terjadi. Cuma kalau misalnya kita lakukan dengan benar pasti terjadi tanpa harus dipicu gitu. Tapi kalau elektrolisis ini harus dipicu. Dipicu dengan apa? Dipicu dengan listrik gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak dipicu, dia nggak ada. Makanya bersifat tidak spontan. Mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Yang seperti aku bilang tadi, dia itu bikin listrik itu berubah menjadi energi kimia gitu. Katodanya negatif, anodanya positif. Nah, ini yang tadi aku bilang. Kalau misalnya tadi aku bilang volta itu KPAN, jadi volta tuh kapan, elektrolisis itu kenapa? Gitu. Kalau misalnya volta, katodanya positif, anodanya negatif. Kalau misalnya elektrolisis, jelek kali lah tulisan aku, maaf ya. Elektrolisis, katodanya negatif, anodanya yang positif gitu. Ini harus diingat ya karena kadang tuh inian tuh suka jahat gitu, apa namanya? Soal-soal UTBK tuh suka jahat gitu. Dia nggak ngasih tahu, dia lebih ke elektroda negatif. Habis itu elektroda positif gitu. Dan dia juga nggak ngasih tahu ini tuh sel apa, sel elektrolisis kah atau volta kah gitu. Jadi kalian harus hafal nih katoda positif, anoda negatif tuh gimana. Mereka biasa kasih ganti, nggak kasih katoda anoda, mereka pakai elektroda gitu. Tapi elektroda itu secara general, elektroda tuh terbagi jadi dua, katoda sama anoda gitu. Elektrolisis sering digunakan untuk pencegahan korosi. Nah, dia tuh bisa kadang dibikin untuk pencegahan korosi gitulah. Tapi ini jarang sih keluar di UTBK, ini pengaplikasian gitu. Terus ini agak TMI lagi. Arus listrik itu mengalir berlawanan dengan aliran elektron. Jadi kalau misalnya aliran elektron itu ngalir dari kanan ke kiri misalnya, arus listrik itu datang sebaliknya. Nah, ini tuh bakal dijelasin lebih banyak sama Kadio atau tutor-tutor fisika lainnya di sesi fisika, oke? Aku nggak jago fisika, jadi aku nggak bisa jelasin banyak tentang ini. Gitu. Terus ini, oke, ini tuh wajib banget dihafal. Aku tahu ini banyak banget, tapi ini wajib pakai banget dihafal. Kenapa? Aku berapa kali kekecoh sama hal-hal kayak ginian gitu. Jadi ini tuh wajib pakai banget dihafal gitu. Apalagi di katoda gini kan, dia kan pakai sistem leburan, habis itu larutan gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian nggak hafal tuh, percaya deh, kalian bakal kelabakan sendiri gitu. Jadi ini tuh harus pakai banget dihafal, oke? Ini bisa banget di SS kalau udah ada yang SS. Ini hafalan doang soalnya. Aku jelasin singkat aja kali ya. Jadi kalau di kation itu tuh kalau misalnya kalian lihat, sambil kasih ini deh. Kalau misalnya kation kalian lihat, itu kalian harus
bener-bener paham dia ini tuh larutan apa. Apakah dia larutan, leburan, atau solid. Kalau solid udah pasti nggak terjadi kan. Kalau dia leburan atau misalnya larutan, itu kebagi jadi dua lagi. Kalau misalnya dia larutan, sistemnya kayak gini. Logam aktif 1A, 2A, Al, Mn, itu dia reduksi air. Terus kalau misalnya kation lain selain 1, 2, Al, Mn, itu dia reduksi kation. Tapi kalau misalnya dia lelehan atau leburan, kita langsung ngacu sama kation lain. Gitu. Nah, anoda ini agak ribet, guys. Jadi kan suka ada keterangan tuh anodanya apa, atau elektroda negatifnya, elektroda positifnya itu apa, gitu kan. Nah, itu anoda. Gitu. Kalian harus paham banget gitu. Tapi ada juga yang bikin elektroda, misalnya dia bikin elektroda PT gitu. Berarti dua-duanya itu katoda dan anodanya itu sama, dia pakai PT. Gitu. Di sini ada inert dan non-inert. Non-inert sama inert tuh apa sih? Kalau misalnya inert itu PT AUC. Aku biasanya nyebutnya PT CAU gitu. Ini harus dihafal ya, PT CAU. Kalau misalnya dia inert, kebagi jadi dua lagi. Kalau dia misalnya asam oksi, oksi itu gimana sih? Dia ada oksigennya, gitu. Misalnya nih SO42-, NO3-, PO43-, gitu. Nah ini itu kalau misalnya ada oksigennya pasti oksidasi air. Oksidasi air tuh ini. Terus kalau misalnya asam lain, terus dia inert, ituan apa? Anion lain, tapi bukan tapi inert gitu. Nah itu berarti dia oksidasi anion, gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak inert gimana? Otomatis banget, pakai banget gitu kan? Anodanya yang oksidasi kayak gini. Ada yang mau ditanya nggak? Sumpah ini agak ribet emang. Ada yang mau ditanya nggak? Maaf Kak, aku mau nanya. Ini tuh kayak rumus gitu ya Kak? Ini tuh ya rumus. Nanti tuh kalau misalnya abis ini, kan ini aku ngejelasin elektrolisis dan sel volta dasar. Nanti kalau misalnya kalian jadi menti, makanya join menti ya, join rekrutmen. Itu aku bakal ngejelasin lebih dalam lagi tentang elektrolisis. Karena elektrolisis itu rumusnya banyak banget. Ada nanti tentang gimana hukum Faraday, terus juga dia ada yang sistem pencoret-coretan gitu. Nah, itu nanti aku jelasin lebih lanjut. Kalau yang sekarang aku pembukaan dulu nih. Nih kayak gini sistemnya gitu. Ini bukan rumus, tapi ini apa ya bisa dibilang? Ini tuh hafalannya gitu. Sebenarnya jangan dihafal sih. Kalau misalnya bisa kalian inget gitu, bukan dihafal, kalian ngerti, itu enak banget sumpah. Karena waktu itu aku juga kayak ngafal kan. Akhirnya lupa-lupa lagi gitu. Kalian jangan dihafal makanya. Misalnya nih reduksi air. Kalau misalnya reduksi itu kan pasti elektronnya ada di sebelah kiri kan. Berarti 2H2O. Terus kalau misalnya terurai jadi apa? Oh, berarti H-nya ketemu nih jadi H2 plus 2OH- gitu. Nanti aku bakal jelasin lagi lebih lanjut. Itu dipakai buat nyari apa, Kak? Oh, itu tuh dipakai untuk rumus hukum Faraday nanti. Jadi nanti aku bakal jelasin hukum Faraday. Setelah ini, pertemuan berikutnya, aku bakal jelasin tentang hukum Faraday. Nah, di situ kalian bakal tahu ini fungsinya buat apa sih. Nah, untuk sekarang kalian harus ngerti dulu nih, paham reaksi ini tuh gimana gitu. Jadi misalnya kalau aku ketemu sesuatu tuh gimana sih nanti pereaksiannya gitu. Nanti kalau misalnya kalian udah ngerti gimana cara mereaksikannya, akan aku kasih tahu tentang hukum Faraday-nya gitu. Inert itu apa, Kak? Kalau inert itu yang aku bilang PTCAU. Jadi kalau misalnya elektroda atau anodanya itu PTCAU gitu. Jadi nanti biasanya di soal misalnya nih CuSO4 habis itu dalam kurung L, berarti kan itu leburan kan. Habis itu elektroda positifnya C. Nah, itu berarti di anodanya itu 2H2O jadi 4H+, terus plus O2 plus 4 elektron. Oksidasi air. Gitu. Agak bingung ya? Bingung nggak sih kalian? Bingung nggak, guys? Masih lumayan bingung Kak. Ini jujur ya, ini materi tuh
Gak usah tertekan, sumpah. Emang ini tuh materinya agak susah. Jadi kalau misalnya mau paham banget sama ini, makanya aku tadi bilang harus konsep redoxnya tuh pakem banget karena ini gitu. Apalagi kalau di elektrolisis gitu kan. Jadi gini, kalau boleh tahu kira-kira bingungnya di mana nih? Kira-kira bingungnya di mana? Apakah bingung di penentuan reaksinya kah atau gimana? Kira-kira bingung di mana nih? Boleh dong dijelasin? Itu reaksi dihafalin semua, Kak. Oh, sadly iya. Jadi kayak penolakan ketetapan barusan. Iya, sadly ini harus dipahamin gitu. Harus jangan dihafalin sih, dipahamin gitu. Pengaplikasian soalnya aku ada contoh soalnya kok. Nanti aku jelasin. Di redox saja masih belum paham bener Kak, apalagi ini. Makanya ikut oprek menti guys, supaya kalian dijelasin redox lebih mendalam gitu. Karena baru pertama kali lihat Kak, belum terbiasa dan belum pernah kita aplikasikan ke berbagai model, makanya jadi agak bingung Kak. Oh gitu ya, oke. Mau langsung ke contoh soal aja nggak, biar lebih paham? Iya, ini tuh emang begitu, karena apa ya, soalnya elektrolisis sama volta ini kan kalau volta tuh kan nggak hafalan ya, tapi kalau elektrolisis ini aturannya tuh banyak, belum lagi nanti hukum Faraday itu aturannya banyak, jadi kadang bikin pusing gitu. Makanya elektrolisis ini sering banget keluar di SIMAK. Jadi kayak berapa kali tuh SIMAK tuh sering keluar ini. Ini kayak SIMAK tuh kemarin aku SIMAK tuh 2 soal elektrolisis. Oh iya, semangat, sumpah emang agak gini gitu. Hukum Faraday-nya sih. Nanti aku kalau misalnya kalian ikut oprek menti, aku bakal jelasin hukum Faraday-nya. Soalnya kalau misalnya dijadiin satu gitu nggak akan cukup waktunya. Soalnya banyak banget materi elektrolisis sendiri itu. Gitu. Oke, lanjut ya. Sip, ini ada conso, asik conso. Aku taruh mana ya ininya? Yang di sana aja. Elektrolisis zat di bawah ini yang menghasilkan gas hidrogen di anoda. Oke, jadi di sini kalau misalnya nih ada kata-kata begini, kok dia nggak ngasih tahu ya inert apa enggak gitu kan? Dia kan nggak ngasih tahu kan, tiba-tiba elektrolisis zat di bawah ini yang menghasilkan gas hidrogen di anoda. Kalian harus tahu kalau misalnya biasanya kalau nggak disebut itu mereka ngasumsiinnya itu inert gitu. Biasanya, tapi kalau misalnya dia ngasih tahu, nah itu bukan inert gitu. Karena kalau misalnya dia nggak ngasih tahu baru ternyata ini bukan inert, itu jahat banget sih sumpah. Tapi kalau misalnya dia nggak ngasih tahu tapi inert, itu common soal gitu. Emang semua soal tuh biasanya kalau inert nggak ngasih tahu dia apa gitu. Ini aku langsung jelasin aja ya. Bentar. Oke, anonet. Sip. Elektrolisis di bawah ini menghasilkan gas hidrogen di anoda. Astaga. Maaf guys. Sip. Gas di anoda. Tadi kalau misalnya anoda apa aturannya? Ada 3 ya? Ada yang masih ingat gak aturannya? Aduh. Ada yang masih ingat gak aturannya anoda? Yang dilihat dulu nggak sih inert atau nggak inertnya? Nah, betul. Jadi kalau anoda itu dilihat satu, dia inert atau enggak. Di sini nggak disebutin, kita asumsiin dia inert. Kedua, dia ini kalau udah inert, belakangnya oksi atau enggak oksi gitu. Tapi di sini yang diminta adalah menghasilkan gas hidrogen di anoda. Wah, berarti dia nggak butuh yang oksi. Karena tadi kalau misalnya, aduh ini, maaf guys, seperti biasa, anotetaku error. Oke. Nah, karena seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya wah, ternyata lebih keren dari sini, guys. Jadi aku pakai dari PPT aja ya. Jadi elektrolisis zat di bawah ini menghasilkan
Elektrolisis zat di bawah ini yang menghasilkan gas hidrogen di anoda. Nah, kalau tadi yang kita tahu kan, kalau misalnya di katoda itu bisa nih menghasilkan hidrogen kalau misalnya dia reduksi air gitu. Kayak gini, reduksi air. 2H2. Ada yang masih ingat nggak tadi reduksi air gimana? 2H2 plus 2OH-. Nah, kalau misalnya kan yang tadi aku bilang, kalau misalnya dia butuhnya itu di katoda, kita bisa nih ngelihat dari yang ngelihat dari yang dia 1A atau 2A atau MgAl gitu kan. Karena dia menghasilkannya di katoda itu ada hidrogen. Tapi yang diminta anoda. Gitu kan? Nah, kalau misalnya yang dia minta anoda, berarti kita cari yang belakangnya itu, anodanya itu, anoda kan jadinya, yang anionnya itu hidrogen gitu. Berarti jawabannya C. Kenapa? Karena kalau inert itu oksidasi kation. Tapi kalau misalnya nggak inert, pasti oksidasi elektroda. Gitu. Ada yang mau ditanya nggak? Gimana Kak? Boleh diulang nggak yang tadi? Aduh, maaf. Aku jadi takut nih ngejelasin elektrolisis sebentar ya. Aku takut kalian nggak ngerti. Maaf banget sumpah kalau nggak ngerti. Nggak Pak, paham kok Kak, paham. Cuman diulangin aja lagi. Oke. Elektrolisis zat di bawah ini menghasilkan gas hidrogen di anoda. Oke. Jadi gas hidrogen di anoda gitu. Kalau misalnya dia bilang gas hidrogen di katoda, berarti kita tinggal cari nih. Misalnya dia yang 1A, 2A, atau MnAl, gitu kan? Karena kalau misalnya itu, dia pasti akan menghasilkan hidrogen di reduksi air, gitu. Yang tadi aku sebutin ininya, 2H2O plus 2E. Dia bakal jadi 2H2 plus 2OH-. Gitu. Kok 2H2? H2 main. Ini H2 ya guys, bukan 2H2. Karena di sini ada H2-nya. Tapi yang dia minta anoda. Gitu kan? Sedangkan oksidasi air nggak menghasilkan hidrogen. Dia hanya menghasilkan ion hidrogen. Gitu, bukan menghasilkan gas hidrogen. Jadi apa dong yang harus kita cari? Kita harus cari yang kationnya itu hidrogen, yang anionnya itu hidrogen gitu. Jawabannya C. Gitu. Karena dia asumsiinnya kita inert. Kalau misalnya nggak inert kan yang oksidasi anodanya gitu. Paham nggak? Oh, paham Kak, paham. Paham ya? Kak, paham. Oke. Karena dia inert, kalau nggak inert, baru katodanya tadi yang menghasilkan. Oh iya. Anodanya yang anoda. Gitu. Iya. Ada nggak? Kira-kira masih ada yang belum paham nggak? Emang sumpah ini elektrolisis waktu aku belajar ini agak repot emang. Kira-kira nggak ngerti di mananya tuh? Cuy. Boleh tahu nggak kira-kira nggak ngertinya di mana biar aku perjelas gitu. Kalau misalnya itu nggak inert bakalan gimana Kak? Nah kalau misalnya dia nggak inert, soal ini nggak bisa dijawab karena elektrodanya kita nggak tahu apa. Sedangkan kalau dia nggak inert, otomatis dia kan oksidasi elektrod kan, gitu. Otomatis oksidasi elektroda gitu. Jadi dia pasti inert gitu. Gimana guys? Oke, ada yang lagi nggak mau ditanya? Atau mau nanya secara general gitu dari elektrolisisnya?
Atau gimana? Gimana guys? Kalau nggak ada yang nanya, aku nggak ngerti nih. Berarti ngerti semua ya? Ini ngerti semua ya? Bentar. Oke Kak, aman. Oh, akhirnya aduh, deg-degan banget. Sebenarnya nggak paham. Oke, gini. Aku ulang lagi deh dari elektrolilisisnya bentar. Nih. Oke, dari sini ya. Nah, kalau misalnya di elektrolisis, kalian harus paham banget nih konsep kation dan anion. Kenapa? Karena kalau kalian nggak paham, kalian nggak bakal bisa lanjut ke hukum Faraday sama yang pengerjaan sistemnya yang pakai stoikiometri itu. Itu kalau kalian nggak paham basicnya ini, itu bakal susah banget gitu. Nah, itu gimana sih cara makainya gitu. Pertama, kalau misalnya di katoda, kalian harus lihat dia itu leburan atau larutan. Cara ngeliatnya gimana sih? Misalnya, aku ada CuSO4. Kalau ini leburan atau larutan? Jawab di komen dong. Leburan nggak? Larut. Oh iya. Ya, kalau L itu leburan. Kalau misalnya dia begini, aki, aquos, ini larutan. Gitu. Biasanya dia kasih begini bentuknya. Atau kalau misalnya pembuat soalnya baik, dia langsung tulis seleburan CuSO4 atau larutan CuSO4. Cuma kalau pembuat soalnya jahat, dia kayak langsung dia bikin kurungan gitu. Karena masih banyak kan yang kurang ngerti sama simbol-simbol artian gitu. Kayak S itu kan solid, L itu leburan, Aki itu aquos gitu. Nah, konsep ini yang di atas ini yang warna ungu ini berlaku kalau apa? Berlaku kalau dia aquos. Berlaku kalau dia larutan. Gitu. Kalau misalnya dia logam aktif 1A, 2A, AlMn, dia pasti reduksi air. Reduksi air itu ini. Nah. Tapi kalau misalnya dia nggak 1A, 2A, AlMn, contohnya kayak ini Cu, nah pasti dia kation yang tereduksi. Jadi reduksi Cu. Nah, terus lanjut anoda. Nah, anoda itu dia agak lebih ribet lagi karena kita harus ngeliat elektrodnya. Kalau katoda kita nggak harus ngeliat elektrodanya apa gitu. Tapi kalau di anoda wajib pakai banget ngeliat elektrodanya. Kalau misalnya dia inert, itu kita cek lagi kationnya. Kalau kationnya oksi kayak ini, CuSO4, berarti dia oksidasi air. Tapi kalau misalnya dia bukan oksi, nah, berarti dia oksidasi anion. Tapi kalau dia bukan PTCAU, langsung anodanya yang oksidasi. Gitu. Gimana guys? Paham nggak? Katoda dan anoda itu yang mana ya, Kak? Oh, katoda yang anoda, kalau katoda tempat reduksi, anoda itu tempat oksidasi. Nah, terus kalau misalnya katoda, kalau misalnya di elektrolisis itu dia negatif, anodanya positif. Gitu. Kak, nama lain dari ini tuh apa ya? Nggak ada nama lainnya. Jadi langsung ngasih tahu, anoda inert, atau anoda PT, anoda CU, anoda C, anoda AU. Gitu. Gitu, guys. Gimana, udah pernah ngerti belum? Kalau udah kita kuis nih. Kita main Kahoot. Yeay. Kak, di situ teh ada rumus gitu, Kak. Di soal tadi pengaplikasian gimana rumusnya. Oke. Kalau misalnya ini yang aku ajarin ini belum ada rumus. Tapi nanti
Aku bakal ajarin rumusnya di next pertemuan. Karena kalau misalnya aku jelasin di sekarang, jujur nggak akan cukup karena banyak banget rumusnya gitu. Tapi pengaplikasiannya kayak tadi gitu. Dia kan nanti bakal ada stoikiometri, nyenggung sehukum Faraday juga gitu. Kak di luar PTCAU berarti itu nggak inert ya? Bener, PTCAU doang. Kak yang di soal tadi berarti pakai yang bagian ungu? Enggak, yang di soal tadi pakai bagian yang hijau karena dia minta anoda. Gitu. Kan kalau yang soal tadi, nih, soal tadi dia minta di anoda. Sedangkan kalau anoda itu di bagian yang ini. Gitu. Gimana guys? Apakah sudah siap kuis? Sip, Syira. Ini nggak ada yang jawab, berarti mau kuis nggak? Atau ada yang masih belum paham? Oh, masih belum pahamnya gimana? Bentar, aku balik lagi ke soal tadi. Belum pahamnya di mana tuh? Kira-kira belum pahamnya di mana? Nyari jawabannya bisa C itu. Oh, gini. Kan seperti yang aku bilang, elektrolisis itu dibagi jadi dua. Katoda sama anoda, mereka beda gitu kan reaksinya. Kalau sel volta itu kan terjadi di satu tempat. Kalau misalnya kalau sel volta itu kan terjadi di satu tempat. Kalau elektrolisis ini enggak, beda gitu. Nah, terus di sini ditanya, elektrolisis zat di bawah ini yang menghasilkan gas hidrogen di anoda. Nah, kalau kita balik lagi ke yang tadi, kalau misalnya kita mau, kalau misalnya dia misalnya, aduh maaf guys, elektrolisis di bawah ini menghasilkan gas hidrogen di anoda. Kalau misalnya dia minta dari katoda, gampang aja, kita tinggal lihat dia golongan 1, golongan 2, Al atau Mn, gitu kan. Langsung dapat kita H2 tuh, gas hidrogen. Tapi masalahnya yang dia minta adalah anoda. Ya kan? Berarti kita cari yang non-oksi belakangnya. Ya nggak? Kalau misalnya oksi kan udah pasti salah nih. Kenapa salah? Karena kalau oksi nggak menghasilkan, dia hanya menghasilkan ion hidrogen gitu. Terus kalau misalnya kita pakai Cl, kan inert nih, kan berarti jadinya Cl2. Ya kan? Terus kalau ini juga salah. Nah, ini apa lagi? Oksi. Kalau oksi kan tadi hasilinnya ion H+. Berarti jawabannya yang ini. Kenapa yang ini? Karena dia oksidasi H. Gitu. Kalau Gini misalnya, paham banget, Kak. kenapa? Gini udah paham banget. Oh, oke. Berarti ini udah paham semua ya? Kalau udah paham, aku mau kuis nih. Oke, kita kuis ya. Sebentar, aku stop share dulu. Kita hidup ini. Sebentar ya guys. Kita mau buka Kahoot-nya dulu. Yeay.
Oke, ini ya game pinnya. Yuk langsung join aja. Ayo, ayo. Yuk guys, langsung join. Gas aja kita join. Itu di mana, Kak? Di Kahoot. Kalian buka kahoot.it gitu. Nanti dia minta masukin game pinnya ini. Gitu. Nah, iya, betul. Ayo guys, join. Asik, udah ada Adila nih. Adlia. Yang lain ayo guys. Aku tunggu sampai 17 lewat 5 kali. 17 lewat 5. You guys. Oke, Anya. Nggak apa-apa, Alfansyah. Nggak apa-apa. Semangat, semangat, semangat. Tetap teguh. Karena emang jaringan itu suka nyebelin. Aku mau cerita dikit ya. Jadi, IndiHome aku tuh berapa kali gangguan massal. Kayak, apaan sih? Nggak jelas banget kan. Kayak, kenapa pula kau gangguan massal? Gitu. Aku tuh kesel. Terus akhirnya, aku teleponin kan IndiHome-nya. Tapi kayak dia malah nyalahin kita gitu loh. Kayak, iya nanti ya Kak, ini sebentar lagi diinin, mohon bersabar gitu-gitu. Kan harusnya lebih fast respon gitu kan. Aku menunggu. Aku juga butuh buat ospek kan, soalnya ospek banyak. Di sini ada yang mau masuk UI nggak? Bentar aku ngecek deh. Ada yang mau masuk UI nggak guys? Kalau ada nanti ketemu aku. Kalian nggak mau ketemu aku? Kalau yang di atas berkendak, asik, ayolah ke UI bareng aku. Nanti kita seru-seruan bareng. Freyan Dini. Kamu Freya, dipanggil Freya ya? Ayo Aziza juga please masuk UI, karena kita biar ketemu gitu loh. Oh Andini, hai Andini, nanti biar ketemu gitu loh masuk UI. Karena UI itu keren guys. Asik ya, ayo Sabrina, sumpah perpusat UI itu keren banget. Nggak bohong. Jadi wajib banget kalian untuk datang atau untuk ke UI atau daftar ke UI itu. Ke UI aja guys. Ih ngapain takut? Kan diajarin sama aku. Nggak usah takut guys, sumpah. UI nggak seserem itu. Oh, aku dari SMA 2 Depok. Kamu dari SMA mana? Skor kakak UTBK kemarin berapa? Aku 600. Kalau nggak salah 660 ya, kalau nggak salah. Tapi aku masuknya bukan lewat UTBK, aku lewat SIMAK. Soalnya waktu UTBK aku tembak FK. Aku kan bucin FK banget nih guys. Cuma ternyata yang atas tidak berkehendak aku jadi dokter ya. Jadinya aku tidak jadi masuk FK karena skor aku cuma 660. Sedangkan yang masuk kan gila-gilaan banget ya. 700 berapa? Aduh, gila. Orang-orang hebat-hebat banget gitu kan. Oh, dari Al-Azhar. Al-Azhar Jakpus bukan? Itu kan gila. Oh, yang selatan. Soalnya itu, apa sih kalau UTBK tuh yang diterima di FK tuh kan cuma 54 kan, FK UI. Which is itu gila. Dikit banget kan. Jadi kayak chance-nya itu kecil banget. Dan di SIMAK pun aku keterima di pilihan kedua, di kimia. Enggak, 2. Oh, waktu SIMAK tuh aku
waktu simak aku tuh nggak ada yang ini apa sih, nggak ada yang full ngisi semua gitu, banyaknya kosong. Aku tuh ingat banget, oh enggak deh, aku bahasa Inggris ngisi semua, bahasa Indonesia isi semua. Matdas aku cuma isi 3, Mat IPA aku cuma ngisi 4, kimia aku ngisi semua, fisika aku ngisi 3, terus biologi aku isi semua. Iya, aku banyak yang dikosongin. Oke, nanti aku ajarin ya, Dama. Nanti bisa banget nih chat aku di IG. Oke? Ini masih ada yang mau join nggak? Baru 16 nih. Ada skor minimnya nggak, Kak? Oh, kalau simak aku kurang tahu ya sebenarnya. Yang kita harus tahu adalah simak itu ada minus. Minusnya gede lagi, -1, guys. Jadi karena minusnya gede, hati-hati banget. Oh iya, aku share aja. Gak berani nembak UI, Kak. Orang-orang pada pinter banget. Ih, nggak usah takut. Ya walaupun aku nggak pinter kan, makanya aku kelempar dari FK. Tuh aku pilihan pertama kan FK ya. Pilihan keduanya apa? Kak tadi user. Oh, ini aku share ya. Chef Angelika itu IG sama Twitter aku Chemistry Dam. Oke? Okay? Kak IG gak berani nembak UI, tips belajar. Sumpah aku tuh dulu tuh nggak yang kayak gimana. Aku tuh belajar karena harus ini kan. Jadi nggak yang gimana-gimana gitu loh. Makanya ambisnya tuh yang apa ya, yang sehat lah gitu. Jangan sampai ambis. Aku tuh pernah ngeliat anak 22 ya. Gila banget belajar 23 jam. Itu belajar apa mabok, guys? Jangan ya. Kan belajar juga harus santai, harus relax. Jangan sampai ilmunya itu bukannya masuk malah mental. Itu nggak bagus banget, sumpah. Ini masih ada yang mau join nggak? Iya kali ya. Soalnya itu serem banget gak sih? Itu serem banget gak sih, Anya? Kayak gila banget dah. Oke, ini kita mulai ya. Kok berkurang lagi? Iya, aku yang foto V. Yang ada foto V-nya. Iya, sumpah sampai cerita bangga banget lagi sampai mimisan. Maksudnya apa yang dibanggakan dari belajar sampai mimisan ya? Kayak, aduh aku belajar sampai mimisan nih guys. Kenapa kalian bangga? Itu kan tidak baik. Jadi jangan ya. Jangan guys, itu tidak bagus untuk kesehatan. Kayak ini 17 orang nggak ada yang mau join lagi ya? Aku ini ya. Aku start ya. Oh iya, Vi, kita mutualan. Oke, aku mulai. Siap ya? 1, 2, 3. Yeay. 3, 2, 1. Apakah kamu sudah siap? Oh, kenapa belum? Harus semangat dong, guys. Harus siap untuk ini. Oke, Ma, kamu sudah ada yang peringkat teratas. Pertanyaan. Oke, apa itu sel volta? Oke, guys. Kok cuma 6 orang yang jawab? Yang lain kemana? Kita next ya. Sabrina. Oke, lanjut. Apa itu elektrolisis? Nggak apa-apa, Anya. Nggak apa-apa. Semangat. Ayo, semangat, semangat. Wih, hampir 10 orang yang jawab benar. Yang lain semangat.
Semangat, semangat. Pasti bisa. Wih, asik, V. Next. Notasikanlah reaksi berikut. Kalau jadi menti tuh jadwal belajarnya gimana? Aku kurang tahu ya. Nanti bisa tanya ke ini admin PJJ ID nih lagi mejeng di sini. Bisa banget tuh di PC dia. Karena aku tutor kan, jadi kurang tahu jadwalnya bakal kayak gimana. Cuma pasti kalian harus join supaya ketemu aku lagi gitu. Ini pasti pada kekecoh ya yang keempat. Aku sengaja tuh. Maaf ya guys. Karena ini memang agak susah ya kalau misalnya notasi itu ngebacanya. Jadi notasi itu sebelah kanan itu adalah sebelah kiri adalah oksidasi, sebelah kanan adalah reduksi. Garis miring adalah pertanda perbedaan fase. Oke? Tuh. Kita lanjut. Asik, Adlia. Lanjut. Reaksi Volta dikatakan spontan jika ayo guys. Wih. Oh, hampir kenapa nih kalian mikir yang semua benar nih kira-kira? Jadi kalau misalnya dia spontan itu terjadi kalau misalnya nilai potensial selnya itu positif. Jadi nggak harus reduksinya positif atau oksidasinya negatif gitu. Iya, nggak apa-apa. Jadi yang penting tuh nilai potensial selnya yang positif. Yang lain-lain itu nggak usah dipikirin. Oke? Next. Asik, Muhyik sudah mengejar elektroda yang memiliki nilai potensial sebesar 0,00. Ayo, apa? Ini gampang banget gak sih? Kayak super easy. Kalian pasti dijago lah. Ya gak sih? Ini easy banget, guys. Yeay! Yang jawab oksigen kenapa? Pasti kekecoh ya? Jadi kalau misalnya nilainya 0,00 itu pasti hidrogen. Oke? Sip, asik Sabrina. Oke, lanjut. Ini soal SBMPTN 2014. Diketahui data potensial reduksi standar sebagai berikut. Nih datanya. Besar data pernyataan berikut yang benar adalah CD adalah reduktor yang lebih kuat dari CR. Jika kedua reaksi, aku diem deh, aku takut mengganggu membaca kalian. Smart. Oke, masih banyak yang salah ya. Jadi nanti kapan-kapan aku bahas deh soal ini. Ini nggak bisa ngebalik sih soalnya. Nanti kapan-kapan aku ngebahas soal ini. Tapi intinya kalian harus teliti sama soal kayak gini karena mereka pakai kalimat soal dan dipanjang-panjangin gitu kan. Jadi kayak apaan sih gitu. Padahal sebenarnya ini gampang. Soal-soal kayak gitu gampang banget, soal-soal bonus deh pokoknya. Oke? Ini bisa show media. Nah, oke. Ini mau dibahas aja atau enggak? Bahas aja, Kak, bahas. Bahas aja, Kak. Sip. Di sini, aduh, hidung aing gatel, maaf ya. Aduh. Berdasarkan data tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah CD adalah reduktor yang lebih kuat dari CR. CD adalah reduktor yang lebih kuat dari CR. Nah, kalau reduktor tuh apa tadi? Berarti dia lebih oksidasi kan? Salah dong, harusnya dia lebih oksidator. Berarti satu salah. Karena dia kan lebih besar nih nilainya. Terus yang kedua,
Jika kedua reaksi setengah sel tersebut dihubungkan pada Cr3+, akan tereduksi menjadi Cr. Jika kedua reaksi setengah, maka Cr3+ akan tereduksi menjadi jika kedua reaksi setengah sel tersebut. Kedua reaksi setengah. Hah? Soal apa nih? Jika kedua reaksi setengah. Oh, oke. Jika kedua reaksi setengah sel tersebut, mereka nih misalnya dijadiin satu, apakah mungkin Cr3 ini jadi tereduksi? Enggak kan? Karena dia aja udah kecil banget nih nilainya, minus 0,74. Apa tadi yang aku bilang? Kalau misalnya dia semakin ke belakangnya H, berarti dia semakin oksidasi. Jadi udah nggak mungkin banget nih tereduksi gitu. Yang ketiga, pada anoda terjadi oksidasi CD menjadi CD2+. Ini salah ya, karena nilai ini lebih besar dibanding 0,74. Harusnya ini tereduksi gitu. Potensial sel elektrokimia menjadi 0,34. Nah, ini dihitung. Jadi SL sama dengan, ini pakai anotet ya. SL sama dengan ini 0,4 dikurang 0,74. Gitu. Hasilnya nanti ini. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Paham nggak kira-kira? Kak, kenapa 0,4 di depan? Karena dia oksidasi. Karena dia reduksi gitu. Kenapa dia reduksi? Seperti yang aku bilang tadi. Dia itu reduksi kalau misalnya nilainya itu yang paling besar. Reduksi itu kalau nilainya lebih besar dan oksidasi itu yang nilainya paling lebih kecil. Di sini CD itu aku bilang reduksi karena dia nilainya min 0,4. Sedangkan CR itu nilainya min 0,74. Min 0, hah? Oh iya ya, aku baru sadar loh. Oh guys, salah aku. Harusnya, oh enggak bener-bener, aduh maaf. Ini harusnya, emang ini di belakang karena min 0,74 gitu. Karena min 0,74 itu kan lebih kecil dari min 0,4. Jadi min 0,74 itu ada di belakang dan min 0,4 ada di depan karena dia reduksi. Gitu. Ngerti nggak kira-kira? Paham, Kak. Berarti kalau nyari Paham, Kak, potensial sel elektrokimia tuh tinggal dikurang ya, Kak? Iya, tinggal reduksi dikurang oksidasi. Jangan lupa ya kalau misalnya nilai oksidasinya itu minus, jadi tambahkan min ketemu min. Gitu. Ngerti, Kak? Oke, sip. Pasti bisa lah, kalian kan hebat-hebat. Masuklah ke PTN yang kalian impikan. Amin. Oke. Next. Nah, soalnya mirip-mirip nih. Guys, you can do it. Kalian semua pasti bisa. Ayo guys, dijawab guys. Asik, yang jawab bener banyak banget nih. Aku senang banget. Mau dibahas nggak? Dibahas, Kak. Oke. Bahas ya. Kita show media.
Pada keadaan standar, pernyataan yang benar adalah Zn merupakan reduktor yang lebih baik dari Ni. Berarti kalau misalnya dia bilang Zn merupakan reduktor lebih baik dari Ni, posisinya apa? Harus Zn itu posisinya harus lebih kiri daripada Ni gitu. Sedangkan di sini Ni itu lebih gede nilainya daripada Zn. Berarti benar dong? Ya nggak? Berarti Zn ini merupakan reduktor yang lebih baik daripada Ni. Gitu. Karena posisinya Ni itu ada di kanannya Zn. Terus Zn dapat mengoksidasi, berarti Zn ini mengalami reduksi. Gitu kan? Zn ini mengalami reduksi untuk kondisi Fe. Ini udah pasti salah banget karena Fe ini positif. Gitu kan? Nggak mungkin lah dia bisa membuat Fe ini oksidasi, sedangkan dia aja negatif. Gitu. Ni dapat mereduksi Fe3+ menjadi Fe2+. Ni dapat membuat Fe reduksi. Bisa dong, karena Ni ini lebih kecil daripada Fe. Yang tadi aku bilang, nilai oksidasi harus lebih kecil dibanding yang reduksi. Mau perbedaannya cuma 1, mau perbedaannya cuma 2, yang pasti oksidasi harus lebih kecil daripada reduksi supaya spontan. Gitu. Yang 4, Ni dapat mereduksi Zn menjadi Zn. Mereduksi Zn2+ menjadi Zn. Ini nggak mungkin. Karena apa? Zn ini nilainya lebih kecil daripada Ni. Ini reaksinya pasti nggak spontan. Gitu. Bahas KO. Paham nggak kira-kira? Paham, Kak. Oke, aku lanjut ya. Asik, Adlia keren banget, sumpah. Oke, lanjut. Ini soal UTBK 2019. Sebentar. Kayaknya aku salah kasih kunci deh. Sebentar ya, guys. Elektroda perak sebagai katoda. Katoda reduksi. Zinc sebagai anoda. Iya benar. Aku salah kasih kunci, guys. Bentar. Yang bener B kan ya, Kak? Iya, yang benar B. Hal yang tidak tepat adalah minus, sebentar ya, aku coba hitung dulu. 8, 0,76 plus 1 reduksi dikurang oksidasi. B benar kok. Zn menjadi oksidator dan Ag menjadi reduktor. Zn yang membuat oksidasi. C nggak sih yang salah? Ya nggak, guys? Karena harusnya C itu yang mengalami oksidasi. Bukan C yang membuat oksidasi. Ya nggak, guys? Jadi gini, kalau misalnya seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya dia, nah iya benar. Jadi kalau misalnya nih, Ag tadi nih, positif, itu udah pasti dia tuh sebenarnya di samping H, gitu kan. Dia negatif, berarti dia ada di sebelah kiri H. Ini udah perbedaan banget kan, berarti Ag ini udah pasti terjadi reduksi. Dan Zn ini pasti oksidasi. Tapi di sini dibilang Zn sebagai oksidator. Enggak dong, harusnya Zn ini sebagai reduktor. Dia yang membuat Ag itu reduksi gitu. Ngerti nggak, guys? Paham, Kak. Oke, kita lanjut ya. Maaf ya guys atas kesalahan kuncinya.
Reaksi. Ini kita ke soal elektrolisis. Kira-kira bingungnya di mana nih? Aku udah bingung kalau misalnya disuruh kayak ngejabarin kayak gitu jadi panjang gitu. Oh, oke. Jadi gini, reaksi di katoda larutan CuSO4. Dia larutan. CuSO4. Berarti dia bukan dari kategori 1A, bukan juga kategori 2A, juga bukan Mn, juga bukan Al. Berarti dia terjadi reduksi Cu. Reduksi kation. Makanya jawabannya yang kuning. Gitu. Yang tadi asas yang tadi aku asas yang tadi aku tampilin di PPT. Gitu. Kita lanjut ya. Ini masih sama nih. Reaksi di anoda untuk larutan CuSO4 dengan elektroda karbon. Yeay, sebagian besar udah benar. Yeay. Yang jawab ini pasti yang jawab A pasti kegocek kan, yang merah. Terus yang ini pasti ngiranya dia malah kebalikannya gitu. Jadi gini, reaksi di anoda dengan elektrod karbon, berarti dia kan pasti oksidasi air kan. Nah, oksidasi itu gimana cirinya oksidasi? Elektronnya itu ada di sebelah kanan, di sebelah tanda inian, tanda penunjuk gitu. Dia akan ada di sebelah kanan. Gitu. Oksidasi itu kayak gitu. Ada yang mau ditanya nggak? Udah paham, Kak. Oke, kita lanjut ya. Oke, sip. Kita lanjut. Ayo, ini. Ini kayaknya tadi aku kasih contoh nggak sih? Jadiin contoh. Pasti bisa dong. Oke, yeay. Makasih yang udah jawab bener. Ini pasti kegocek sama elektrod Al kan? Jadi ngiranya ini oksidasi air. Iya, Kak. Oksidasi air. Jadi Al ini harus jadi ini. Al itu harus jadi kation, bukan jadi elektroda. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian nemu AlMnO4 gitu kan. Nah, Al-nya itu kan kation. Nah, dia baru bisa jadi reduksi air. Tapi kalau misalnya dia jadi elektrod, itu nggak mempengaruhi sama sekali. Jadi elektroda itu tidak mempengaruhi di kation, di katoda. Yang mempengaruhi itu di anoda. Oke? Berarti kalau ada soal kayak gini tuh kita fokus ke katodanya aja gitu, Kak. Iya, betul. Karena kan ditanya katoda nih. Terus ada info elektrod itu nggak penting sama sekali. Kalau misalnya katoda itu, elektroda itu nggak penting. Infonya itu yang kita lihat cuma dia leburan atau larutan, sama kationnya itu 1, 2A, MnAl nggak? Gitu. Itu doang. Kalau misalnya di anoda, itu kita lihat elektrodnya, sama kita lihat anionnya. Tapi kita nggak lihat dia larutan atau leburan. Gitu. Oke? Kita Oke, Kak. sip. Ayo guys.
Reaksi anoda untuk KI dengan elektroda. Anoda IO ya. Hah? Guys, ini salah kunci. Aku salah kunci terus. Maaf ya. Enggak deh, bener-bener I. Astaga. Bener, Kak. Bener-bener. Aku ngiranya tadi oksi. Sumpah maaf banget. Bener-bener. Oke. Maaf ya guys. Ada yang mau ditanya nggak sama soal ini? Iya, astaga aku pusing. Maaf ya guys. Nggak ada ya, aku lanjut ya. Asik Ayah, hebat banget. First trick. So, ayo guys. Kira-kira pada jawab kuning kenapa nih? Pasti karena ngira ini ya, reduksi kation. Jadi kalau misalnya K itu kan ada di 1A kan? Nah karena dia 1A, pasti dia reduksi air gitu. Lupa. Ya nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan terakhir. Ya nggak sih? Iya, terakhir. Oke. Ayo tebak, sumpah. Kalau kalian bisa benar, aku acungin jempol. Ayo guys, ditebak. Bener guys, aku belum punya pacar. Ini yang jawab true kenapa deh? Coba dong kasih alasannya gitu, satu orang perwakilan dari false, satu orang perwakilan dari true. Aku kira yang di Taehyung tuh kakak jadiin pacar juga gitu loh, Kak. Oh. Enggak. Ada lagi nggak? Ada nggak nih yang true nih? Ada nggak mau ngasih inian? Mau ngasih pendapat? Yang jawab true. Kira aku kationnya itu apa tuh? Yang soal yang mana? Terus yang jawab false nih, kira-kira kenapa nih? Kenapa nih? Apakah terlihat dari aura aku atau gimana? Ayo yang jawab false nih siapa nih? Ayo ngaku deh sekarang. Kenapa nih? Oh udah jomblo. Gak apa-apa. Kita tuh harus sama-sama merangkul supaya nggak jomblo lagi guys. Gitu. Oke, next. Oke, ini podiumnya nih. Asik Steph, congrats. Asik Ayah. Keren banget. Siapa nih kira-kira juara satunya? Oke, dia Billy nih on mic dan say something gitu. Siapa tahu mau kasih kesan dan pesan gitu. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Kasih banget untuk on cam ya. On cam, on mic. Memberikan pesan dan ini. Oke, kelasnya sampai segini dulu ya guys. Makasih banget yang udah datang. Aku bener-bener makasih banget. Jujur ya, aku nggak nyangka yang datang bakal lumayan banyak. Tadi sampai 50-an gitu kan. Aku kira sampai 20 aja nggak nyampe gitu kan. Aku mau makasih banget sama semuanya yang datang. Makasih juga buat teknisinya yang udah nyiapin Zoom-nya. Dan untuk kalian semua, sampai ketemu di next pertemuan. Semoga kita bisa ketemu lagi dan kalian bisa jadi menti, oke? Kalian harus banget jadi menti, daftar, oke? Sip, makasih. Jangan lupa follow IG aku, oke? Supaya kita bisa mutualan. Kalau kalian punya pertanyaan, bisa banget DM Twitter aku atau IG aku.
Kalau misalnya ada waktu luang pasti aku bales. Oke? Sip, makasih Adlia. Makasih semuanya. Dadah.